Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmayanti, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani dengan NIM 2007208 kelas Penjas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip periodisasi sepanjang hidup menurut konsep pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, prinsip perubahan hidup pada manusia. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang selalu mengalami perubahan di sepanjang hidupnya, dari waktu ke waktu. Mulai dari manusia itu dalam kandungan, lahir, setelah itu manusia itu menjadi dewasa dan menjadi tua. Kemudian ada beberapa aspek-aspek pada diri manusia tersebut yang mengalami perubahan, yaitu dari aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, bahkan dari aspek sosial. Di mana pada pola-pola perubahannya yang awalnya meningkat, mula-mula akan menurun. Di mana peningkatan itu terjadi pada proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan yang terjadi pada manusia tersebut. Dan juga penurunan juga terjadi pada proses penuaan. Selanjutnya ada periodisasi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak dapat dipisahkan. Mereka saling terkait satu sama lainnya, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara bersama-sama. Pertumbuhan dan perkembangan juga terus berkelanjutan, sehingga sulit bagi kita untuk melihat dari berbagai aspek kapan batasan-batasan perkembangan itu terjadi. Perkembangan juga umumnya terjadi pada diri manusia itu pada usia-usia tertentu. Sifat perkembangan juga terjadi pada periode usia tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan berdasarkan umur. Yang pertama itu ada fase sebelum lahir atau pranatal. Nah, pada fase ini dibagi menjadi 3, yaitu awal, embrio, dan janin. Umurnya itu terjadi pada umur 9 bulan lebih 10 hari atau saat pembuahan kurang dari 2 minggu. Setelah itu usia 2 minggu sampai 8 minggu. Usia 8 minggu sampai lahir. Yang kedua yaitu fase perkembangan bayi. Umurnya itu berkisar sejak lahir sampai 1 sampai umur 2 tahun dan umur sejak lahir sampai umur 4 minggu. Setelah itu ada fase anak-anak. Fase anak-anak ini dibagi menjadi 2, yaitu anak-anak kecil dan anak-anak besar. Usianya itu usia 1 tahun atau 2 sampai 10 atau 12 tahun. Selanjutnya 1 atau 2 sampai 6 tahun dan 6 sampai 10 atau 12 tahun. Selanjutnya ada adolescens. Itu ada perempuan dan laki-laki, di mana pada perempuan itu terjadi pada usia 10-18 tahun dan pada laki-laki terjadi pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Ada fase dewasa yang selanjutnya ada muda, madya, dan tua. Usianya itu 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. Madya 40 tahun sampai 60 tahun, tua 60 tahun lebih. Dalam studi perkembangan motorik, itu ada beberapa istilah-istilah yang dipergunakan. Yang pertama itu ada pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini yaitu proses peningkatan yang terjadi pada diri seseorang atau diri individu yang bersifat kuantitatif. Kenapa bersifat kuantitatif? Artinya pertumbuhan itu dapat diukur dan dilihat biasanya secara fisik. Contoh pertumbuhan itu, contohnya itu bertambahnya tinggi badan seseorang atau individu, bertambahnya berat badan. Bila di perempuan, bertambahnya lebar pinggul. Itu adalah contoh pertumbuhan. Yang kedua, ada perkembangan atau development. Di perkembangan ini, yaitu adanya proses perubahan pada organ-organ tubuh yang tadinya tidak menjadi terorganisir atau lebih bisa terkendali. Dan spesialisasi dalam artian organ-organ tersebut berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Berfungsi sesuai kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Jika tadi di dalam pertumbuhan dapat dilihat secara kuantitatif saja, tapi di perkembangan ini bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Jika dalam kuantitatifnya itu bisa diukur, di dalam kualitatifnya itu berarti seseorang itu
mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perkembangan dan gerak apabila disatukan berarti menjadi perkembangan gerak, di mana kita tahu berarti di dalam diri manusia seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia manusia, berarti perkembangan gerak pada diri manusia itu semakin membaik dan juga semakin terampil ke arah keterampilan gerak yang lebih kompleks dan terorganisir dengan baik, yang pada akhirnya menyertai proses terjadinya menua di dalam kehidupan normal. Ada beberapa contoh perkembangan, itu yang pertama, bayi bisa jalan, selanjutnya bayi itu bisa berjalan secara tertatih-tatih, 2-3 langkah, sampai akhirnya bayi itu bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada kematangan, di mana pada kematangan ini bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan ini bersifat instrik, artinya yang ada di dalam individu atau semata-mata sifat itu timbul dari diri individu itu sendiri, bukan timbul dari faktor luar individu. Contohnya pada laki-laki mengalami pubertas atau mimpi basah, berarti adanya kematangan yang ada pada organ reproduksi laki-laki tersebut. Ada beberapa tanda-tanda seseorang itu mengalami kematangan yang ada di dalam dirinya bukan karena proses belajar atau pembelajaran. Adanya perilaku yang muncul pada diri individu tersebut secara tiba-tiba. Perwujudan pola perilakunya juga terjadi secara utuh dan teratur. Biasanya individu satu dengan individu lainnya itu berbeda-beda. Dari segi fisiknya juga terjadi adanya integrasi yang terjadi di dalam seseorang atau individu, dan terjadinya adanya kematangan pada organ tubuh dan kemampuan reproduksi. Yang keempat yaitu penuaan. Penuaan yaitu adalah proses penurunan kualitas organik pada diri seseorang karena bertambahnya usia. Perubahan ini terjadi pada individu setelah individu itu mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Penuaan juga adalah gejala di mana menunjukkan tanda-tanda adanya penurunan kualitas sel-sel pada individu dan organ tubuh pada individu yang mengakibatkan merosotnya kemampuan fisik individu tersebut. Contoh penuaan itu yaitu otot-otot yang sudah tidak kuat dan tidak fleksibel lagi, adanya kontrol tubuh yang menurun, dan integrasi fungsi organ-organ tubuh yang menurun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.